Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari dari Universitas Syahid Jakarta, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Bahasa Indonesia sesi 5 dengan dosen pengajarnya Ibu Ananda Putriani, SPD MPD. Selanjutnya, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Sumpah Pemuda. Dahulu, nama Indonesia tidak pernah ada. Yang ada adalah Jawa, Sunda, Madura, Batak, Bugis, dan suku-suku lainnya. Akan tetapi, demi kemenangan Indonesia melawan penjajah Belanda, semua suku rela membuang gengsinya, bersatu saling menerima perbedaan satu sama lain. Persatuan dan toleransi semacam itulah yang mulai hilang dari pemuda-pemuda Indonesia saat ini. Banyak orang saling menghina hanya karena perbedaan agama, budaya, atau pandangan politik. Akhirnya, karena terlalu sibuk berdebat, akhirnya lupa Indonesia punya masalah-masalah yang lebih penting. Tahukah kalian, mau tidak mau, kita sebagai pemuda generasi sekarang adalah pelopor kesuksesan NKRI. Sama seperti para pemuda-pemudi pada zaman prakemerdekaan. Mereka adalah generasi penentu pada zaman mereka. Kenapa bisa saya katakan demikian? Ini dibuktikan dari perjuangan mereka untuk menciptakan Sumpah Pemuda. Mereka berjanji bahwa kita bertanah air satu, bertumpah darah satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Selanjutnya, janji mereka diperjuangkan lagi dengan cara mendesak para pemimpin negara untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan, mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok hanya untuk mendesak mereka. Tanpa aksi pemuda tersebut, para golongan tua hanya menunggu janji kemerdekaan dari Jepang, yang mungkin belum pasti apakah itu terjadi atau tidak. Lalu, berpuluh-puluh tahun berikutnya, para pemuda era 90-an melancarkan aksinya melawan pemerintah otoriter Soeharto. Era reformasi dan negara demokrasi lahir berkat para pemuda. Selanjutnya, kita kembali pada pemuda era 90-an. Pemberitaan media-media non-mainstream terkait sikap pemuda mahasiswa termasuk di Yogyakarta atas rencana pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden membuat situasi semakin panas. Gerakan mahasiswa di Yogyakarta pun kian bernyali untuk bergerak lebih masif lagi. Pada Minggu 8 Maret 1998, mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Yogyakarta menggelar aksi Diam Menuntut Perubahan di Jalan Malioboro. Namun, menggelar Lampito dalam lengser ke Prabon tahun 1998 ketika mereka hendak bergerak menuju alun-alun utara, aparat telah menghadang para peserta aksi itu dinaikkan ke truk dan diangkut ke Polresta Yogyakarta. Rezim penguasa jalan terus. Kemudian pada tanggal 10 Maret 1998, sidang umum MPR memilih Soeharto dan B.J. Habibie sebagai wakil dan presiden pada tahun 1998 sampai 2003. Esoknya tanggal 11 Maret 1998 yang bertepatan dengan peringatan Super Semar, barisan mahasiswa di Yogyakarta menyambut pelantikan Soeharto dengan unjuk rasa. 12 Maret 1998 digelar demonstrasi besar-besaran yang diikuti lebih dari 30.000 mahasiswa di Yogyakarta. Bagi mereka berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mewarnai unjuk rasa di kampus UGM.
Mereka menginginkan dibentuknya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aksi serupa juga dilakukan berbagai perguruan tinggi di beberapa kota besar lainnya, seperti di Surabaya dan Solo. Bahkan terjadi bentrokan antara petugas dan para pengunjuk rasa. Kemudian kesimpulan. Dari dua contoh itu, bisa dibayangkan betapa kuatnya pengaruh pemuda bagi bangsa. Kita tidak bisa diam, asyik dengan gawai kita, dan malas-malasan untuk berkegiatan. Kitalah yang menentukan nantinya Indonesia akan seperti apa dan jadi apa. Sekian pidato yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.